Halo guys, selamat datang kembali di channel Jason Armus. Nah, hari ini gue mau nge-review salah satu aplikasi investasi, yaitu Pluang. Nah, Pluang itu apa sih? Nah, Pluang itu adalah aplikasi investasi. Sebelumnya, gue taunya itu aplikasi Pluang itu kayak aplikasi investasi emas. Cuman sekarang mungkin udah berkembang tuh, jadinya aplikasi investasi. Kalau aplikasi investasi artinya yang dia tawarkan tidak hanya investasi emas, melainkan ada yang lain. Nah, yang lain apa? Contohnya seperti kalian mau invest di S&P 500 itu bisa. Atau kalau kalian misalkan mau invest atau trading di Bitcoin atau Ethereum itu bisa. Jadi itu ada berbagai macam opsi di sini. Itu merupakan sekilas tentang pengertian investasi di peluang gitu, ya seperti apa. Lalu seperti biasa teman-teman, gue akan mulai review dari Play Store. Nah, di Play Store seperti apa sih? Nah, ketika gue lihat di Play Store, ternyata reviewnya itu cukup bagus teman-teman, yaitu 4,5. Nah, 4,5 menurut pendapat gue udah cukup bagus. Kenapa? Karena artinya lebih banyak orang yang komen positif dibandingkan orang yang kritik negatif gitu. Dan itu suatu hal yang luar biasa menurut pendapat gue. Jadi itu kalau bisa dipertahankan secara terus-menerus untuk peluang sih menurut pendapat gue. Lalu kalau gue lihat dari aspek lainnya lagi seperti number of downloads. Jadi di samping tuh ada number of downloads. Nah, di situ number of downloads-nya 100.000 untuk saat ini ya, 100.000 plus plus. Menurut pendapat gue 100.000 ini sudah ya oke lah, tapi belum yang oke banget ya. Menurut gue udah oke lah. Kenapa? Karena rata-rata gue lihat aplikasi investasi itu udah di atas dari 100.000 juga. Even yang baru aja itu udah ada yang 1 juta sekarang. 1 juta lebih bahkan gitu kan. Artinya sebenarnya number of download-nya ini bisa ditingkatkan lagi lebih gede lagi gitu. Tapi ini merupakan PR mereka untuk mengembangkan semuanya gitu dari segi marketingnya gitu kan supaya membesarkan atau dengan cara memperbanyak KOL gitu kan seperti itu untuk lebih besar lagi orang yang memakai aplikasi ini seperti itu sih. Itu merupakan plusnya dan juga masukan gue untuk peluang sendiri. Lalu gue lihat dari aspek lain tampilan. Menurut pendapat gue secara tampilan itu udah sangat bagus dan simple. Oke, bagus belum tentu simple, simple belum tentu bagus. Kira-kira untuk teman-teman yang ada di rumah sekarang sebagai investor pemula, itu mana yang lebih penting? Menurut pendapat gue, yang paling penting itu adalah simpelnya. Tapi, kalau dia bisa bikin simple dan bagus, itu udah luar biasa. Kenapa? Karena gini, as pemula, sebagai seorang pemula, gue juga dulunya seorang pemula ya teman-teman. Di situ gue ngeliat simple, orang tuh nggak mau ribet. Gue tuh maunya supaya gampang gue bisa mulai investasi, bener gitu. Itu satu. Kedua, kalau misalkan aplikasi itu enak dipandang, gue pun juga kayak nggak boring untuk kayak invest di sana atau gue akan termotivasi terus untuk invest di sana. Jadi itu dua aspek itu penting dan kalau dua-duanya itu ada, itu udah sangat bagus teman-teman. Jadi good for peluang sih menurut pendapat gue. Lalu kalau gue lihat dari segi apa yang ditawarkan di aplikasi ini, itu seperti apa sih? Nah, di sini kan dia nawarin tuh, pertama, teman-teman yang mau investasi emas, bisa di sini. Teman-teman yang mau di S&P 500, itu bisa di sini. Teman-teman yang mau Bitcoin atau Ethereum, itu bisa di sini. So, jadi ada berbagai opsi di sini. Itu merupakan hal positif juga buat teman-teman yang emang nggak mau keluar dari satu aplikasi dan hanya invest di satu aplikasi itu dan ya udah bisa diversifikasi di situ. Itu bisa tuh di sana. Cuman yang gua lihat menarik di sini adalah S&P 500. Bukan investasi emasnya. Jujur loh. Ya jujur karena S&P 500 ini setahu gue sejauh ini ya, gue tuh jarang ngelihat kayak gini gitu S&P 500 gitu loh. Ada yang siap untuk invest di S&P 500 gitu kan. Nah, di sini maksudnya apa sih investasi di S&P 500? Jadi setahu gua S&P 500 itu adalah saham-saham yang ada di US yang bagus-bagus. Yang emang secara historical itu udah bagus banget seperti Google dan lain sebagainya lah. Pokoknya intinya yang bener-bener bagus banget nih secara kinerja masa lalunya nih. Dan brand-brand besar gitu loh, bukan brand-brand kecil gitu loh di S&P 500. Dan kalau lo bisa invest di situ, kan kemungkinan lo bisa dapat return yang lebih gede juga bagus gitu kan.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menurut gua bagus nih. Terus juga setahu gua minimal investasinya juga cukup affordable teman-teman. Nah, lo bisa lihat nih di bawah, nanti gua akan kasih tahu minimal investasinya itu berapa. Jadi menurut gua kalau lo bisa invest di luar negeri dengan minimum investasi yang kecil gitu kan, dan lu bisa istilahnya apa ya, punya saham di beberapa list di S&P 500 ini, lu udah bagus banget sih menurut pendapat gue. Jadi itu yang menarik di S&P 500. Oke. Lalu sebenarnya ada Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebagian teman-teman yang ada di rumah pasti kan juga ada yang trader kan. Nah, kalau yang trader ini pasti pengen nih untuk coba Bitcoin atau Ethereum. Nah, ini bisa di sini. Cuman yang menarik di sini adalah apa ya teman-teman? Di sini adalah jangka historical datanya. Kenapa? Karena kalau di sini tuh ada sampai 1 tahun. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen tahu 1 tahun Bitcoin seperti apa, Ethereum seperti apa, ini bisa lihat di sini. Karena rata-rata kalau gue lihat dari aplikasi lain itu cuma 1 bulan mentoknya, gitu. Mungkin ada beberapa bulan. Menurut pendapat gue itu harusnya ada 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Karena siapa tahu teman-teman yang ada di rumah itu bukan seorang trader, tapi seorang investor. Kalau seorang investor kan dia maunya jangka panjang. Kalau jangka panjang resiko penurunan itu nggak akan terasa seperti itu. Jadi harusnya memberikan opsi lagi. Dan ini bisa jadi masukan juga nih untuk peluang. Menurut pendapat gue ini udah cukup bagus karena dia mencoba untuk yang berbeda dibanding aplikasi lain, yaitu data historis 1 tahun dikasih tahu. Coba kalau ada 3 tahun, 5 tahun, itu akan lebih bagus. Itu merupakan masukan gue untuk peluang. Seperti itu teman-teman. Dan overall sih gue lihat di sini aplikasinya cukup menarik ya gitu loh untuk dicoba. Nah, buat teman-teman nih emang yang pengen coba untuk mulai investasi di aplikasi peluang, kalian bisa pakai kode referral gue ketika daftar. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah kalian bakal dapat hadiah nih gitu kan. Semacam kayak hadiah lah gitu loh. Kayak semacam cashback lah gitu. Nah, kode referral gue ada di bawah ini juga. Nah, kalau kalian mau mulai, kalian bisa pakai dan mulai investasi. Oke semuanya, itu merupakan review jujur gue tentang peluang. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.